Jadi ini merupakan metode untuk mendeteksi adanya infeksi virus dengan cara mendeteksi material genomnya, material genetiknya. Jadi persis seperti minggu lalu ada dokter yang bertanya, jadi ini virusnya hidup apa enggak? Nggak tahu juga, gitu ya. Karena yang kita deteksi hanya materi genetiknya. Kalau virusnya udah mati, materi genetiknya biasanya masih ada. Cuma kalau udah lama mati, biasanya materi genetiknya udah putus-putus. Jadi ketika kita PCR hasilnya akan negatif juga. Jadi kira-kira seperti itu. Baik. Ya. Alurnya dari uji PCR ini atau terkenal juga dengan uji NAAT, Nucleic Acid Amplification Test. Jadi kita pertama harus mengekstraksi, melakukan cDNA sintesis karena virusnya RNA. Kalau virusnya DNA ya nggak pakai cDNA sintesis. Kemudian kita PCR, yaitu memperbanyak, di fotokopi lebih banyak. Tapi tidak fotokopi semua tentunya. Cukup satu target saja, kita ngomongnya target, jadinya pendek-pendek saja. Kemudian kita harus deteksi apakah amplifikasinya cukup banyak. Sehingga kita bisa lihat ada apa tidak. Karena DNA itu tidak kelihatan, gitu. Oh, barangnya kecil banget. Oke. Baik, jadi ini proses umum dari ekstraksi. Jadi kalau Bapak Ibu bayangkan, mungkin bisa lihat kursornya. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu bayangkan ini ada virus, kemudian materi genetiknya ada di dalam. Jadi di luarnya ada dinding protein, ada banyak badannya yang kita cari itu di dalam. Jadi sehingga untuk mencapai bagian dalam ini kita harus merusak membran sel, bisa pakai enzim, ada pemanasan, macam ya, sesuai dengan kit komersialnya nanti. Ikutin aja petunjuknya persis. Kemudian setelah kita keluarkan, maka kita harus memisahkan DNA atau RNA itu dengan protein-protein dinding selnya. Jadi istilahnya memurnikan. Karena dinding-dinding ini kadang-kadang juga berfungsi sebagai PCR inhibitor atau menghambat reaksi PCR. Nah, kalau yang materi genetiknya ada DNA-nya, maka kita harus memisahkan RNA dari DNA. Ingat, virus ini tidak berenang-berenang sendirian, dia berada di dalam epitel, di dalam sel epitel respiratori kalau yang SARS ya. Jadi si virus ini pun di dalam sebuah sel manusia. Jadi kita untuk mendapatkan DNA virus ini, RNA virus ini panjang perjuangannya. Sehingga dibuatlah kit-kit komersial itu. Oke, baik, kita lanjut. Kita nggak akan banyak bahas untuk ekstraksi, karena ketika Bapak Ibu melakukan sesuai dengan protokol yang SOP yang sudah dibuat oleh kit komersialnya, sudah pasti berhasil. Baik, kemudian kalau kita sudah berhasil mendapatkan DNA-nya, RNA-nya dalam hal ini untuk SARS-CoV, maka kita akan melakukan apa yang namanya perbanyakan PCR. Nah, PCR ini ingat genomnya tidak difotokopi seluruhnya. Kalau untuk SARS-CoV itu panjangnya sekitar 29.000, dan kita tidak memperbanyak se-39.000-nya di fotokopi. Kita hanya memperbanyak bagian yang pendek-pendek aja. Kita lihat di slide berikutnya, menggunakan primer. Jadi PCR itu terdiri dikenal dengan polymerase chain reaction, jadi reaksi berantai dengan menggunakan enzim polimerase. Kemudian satu kopi RNA, kalau ini virusnya RNA, kita akan membuatnya menjadi cDNA, complementary DNA. Kemudian akan digunakan primer, kemudian akan diamplifikasi, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 6, terus dan gitu. Setiap siklus dia akan double. Nah, setelah proses amplifikasi ini akan dilakukan dengan mesin, dengan di dalam sebuah tabung reaksi. Ini bisa tabung, bisa bentuknya plate ya. Nah, masalahnya setelah jadi ini kita ingin tahu barangnya ada apa enggak. Nah, barangnya ada apa enggak? Ada metode yang paling lama dulu adalah dengan gel elektroforesis. Kita mesti kasih pewarna etidium bromid, kemudian akan nyala. Kalau nyala berarti ada. Nah, untuk SARS-CoV ini panjangnya sekitar 29.000. Ya, itu genomnya ada ORF1, ini namanya genom gitu. Sedangkan ORF1 itu gen ya. Ini ada satu gen sendiri. Nah, ini ada satu gen itu memproduksi satu protein. Jadi ini RNA dependent RNA polymerase, dia memproduksi enzim RNA polymerase buat si virus ini sendiri. Kemudian ini ada protein spike.
protein site produksi ini nanti kalau disusun jadi badan virus, dia akan bagian spike yang akan menempel ke sel epithelial respiratory. Jadi bagian ini memang jadi target sekarang untuk vaksin. Karena ini yang kunci utama, bisa nempel apa enggak ke sel respiratory. Ini semua jadi target vaksin saat ini. Spike ini akan dibagi dua, ada protein 1, protein 2, yang satu itu yang jadi reseptor binding domain ya, RBD. Itu yang jadi target pembuatan vaksin saat ini. Nah, kalau untuk target PCR, orang nggak nyari yang spike, orang nyarinya yang envelope, M, membran, atau N, nukleoprotein ya, atau RDRP. Jadi targetnya biasanya RDRP, envelope, N, MM jarang ya, N. Nanti kita lihat kenapa, karena bagian-bagian ini itu nggak banyak berubah sekuennya. Sehingga kalau saat PCR, ya mau PCR virus yang di Indonesia kayak di Cina kayak di Amerika atau di mana ya, primer ini bisa mendeteksi bagian-bagian ini tidak banyak berubah, orang bilang namanya conserve. Ya. Oke baik, nanti kita lihat Ardi akan menunjukkan kita apa yang dipakai, kemudian pakai primer mana. Dan satu kit kadang-kadang dia tidak hanya satu, tapi bisa langsung 1, 2, 3 target. Ada yang 2, ada yang 3, minimum 2. Nggak pernah single target. Oke. Jadi kalau dulu kita mendeteksi hasil produknya dengan gel, sekarang versi naik di atas gel adalah pakai Cybergreen. Cybergreen ini hanya untuk melihat, oh dia ada kenaikan gitu ya, ada kenaikan. Tapi yang versi yang baru yang sekarang banyak dipakai adalah real time PCR dengan menggunakan probe. Kalau gel itu kan becek-becek, basah, kemudian wah kita harus belepotan di tangan lah ya istilahnya. Kemudian itu akan risiko kontaminasi. Bayangkan nanti sampel pasien kalau nyala semua, ada bandnya semua tuh bisa stres pasiennya. Jadi sekarang kita menggunakan probe, karena probe ini kita tidak pernah lagi buka tabung reaksinya. Kalau ini kan kita harus buka tabung reaksinya, masukin ke dalam gel gitu ya. Kalau yang probe enggak, sekali kita masukin tabung reaksi, tutup, masukin mesin, itu akan dibaca oleh mesin, kita tidak pernah lagi buka tabung PCR-nya. PCR-nya nanti setelah selesai baca ya buang, udah. Nah, itu akan menghindari proses kontaminasi, aman, jauh lebih aman. Oke. Dan secara teori real time PCR jauh lebih sensitif, lebih spesifik dan lebih sensitif. Jadi untuk diagnostik saat ini trennya yaitu lebih cepat lagi. Baik. Nah, real time PCR itu menggunakan probe. Jadi konsepnya adalah dia menggunakan probe, ada reporter, ada quencher gitu ya. Probe ini akan menempel duluan. Jadi ketika cDNA atau DNA si virusnya terbagi dua karena pemanasan, pada saat proses pemanasan, kemudian probe ini akan nempel duluan. Setelah dia nempel duluan, kemudian baru enzim polimerasenya jalan untuk memfotokopi. Ini kan template ya. Ini cetakannya, kemudian dia akan memfotokopi, membuat untai DNA yang baru, akan ditabrak. Ketika ditabrak, kemudian reporternya akan keluar. Nah, probe reporter ini akan memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Kalau FAM warnanya misalnya hijau, nanti kita akan lihat berapa panjang gelombangnya. Nah, mesinnya itu akan mendeteksi. Jadi prinsipnya yang dideteksi oleh mesin itu adalah satu kopi DNA akan ada satu probe yang akan lepas, dan itu akan diukur intensitasnya. Nah, jadi mesin ini ya kira-kira seperti ini tadi. Nanti kita lihat mesinnya ya, isinya sebenarnya adalah mesin PCR biasa plus spektrofotometer dengan panjang gelombang yang udah di-setel. Oke, baik. Nah, sebenarnya PCR-nya kan sama dengan PCR yang gel. Jadi ada buffer, ada enzim polimerase, ada DNTP, ada primer, ada probe. Ya, kemudian ada DNA template. Nah, kit yang sekarang yang komersial ini nomor 1. Oke. Jadi buffer, enzim, DNTP, primer, probe itu sudah di-mix. Jadi yang sekarang kita harus lakukan hanya tinggal tambah air dan tambah DNA. Udah begitu aja. Itu untuk menghindari kesalahan penipetan berapa mikro. Ingat, kita kerja dengan PCR ini volumenya kecil-kecil, 1 mikro, 2 mikro gitu. Semakin kecil volumenya, ketika kita salah nipet, hasilnya berantakan yang jauh lebih besar gitu ya. Jadi akan lebih runyam.
Sehingga untuk menghindari masalah itu, bagian pertama nih di atas ini semua sudah digabung. Primer dan probe sudah, Bapak Ibu tidak harus melakukan apapun, tinggal nambahin RNA aja. Tambahin air, tambahin RNA. Kemudian kita akan masukkan ke mesin. Mesinnya nanti akan melakukan siklus 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu, 4 kali. Itu udah ada settingnya. Kemudian nanti akan ada hasilnya. Kita tidak pernah buka lagi tabungnya, langsung kita lihat di komputer kita hasilnya. Oh, kalau ada kurva, kenaikan kurva, ya udah itu berarti dia positif. Kalau tidak ada kenaikan kurva, ya udah negatif. Udah, kira-kira seperti itu. Nanti akan kita lihat lebih detail lagi. Baik. Jadi prinsipnya real time adalah menggunakan optical dengan kimia, kemudian panjangnya pendek aja paling 200. Jadi dari 29.000 genom tadi kita nggak fotokopi semua, paling 200 SPR. Itu udah maksimum, rata-rata 120 bahkan ya. Dan ada probe yang spesifik. Dan kelebihannya juga kita bisa multiplex. Nanti kita bisa lihat ada 2-3 warna bisa langsung dilakukan dalam satu tabung reaksi. Sehingga ada beberapa genom dilakukan dalam satu reaksi itu, berapa target gen itu nggak masalah gitu. Nggak akan menambah reaksi jadi, satu sampel kalau 3 target jadi 3 reaksi, bangkrut dong. Enggak, tetap reaksinya 1 ya. Oke, sedikit konsep dengan city value. Jadi kalau kita mulai ya. Jadi kalau city value itu istilahnya namanya cycle threshold ya. Jadi kalau kita mulai dengan materi genetik yang sedikit, misalnya DNA-nya mulai dengan 1 kopi, atau dalam hal ini mulai dengan 1 kopi, maka dia akan lebih lambat untuk mencapai fotokopi 1 jadi 2, 2, 4 dan sebagainya. Sedangkan kalau kopinya akan lebih banyak, maka dia akan lebih duluan memotong garis batas ini. Kira-kira akan seperti itu. Sedangkan juga di dalam mesin nanti akan ada namanya baseline, threshold. Threshold itu reaksi PCR itu kadang-kadang plate-nya pun udah ada warnanya. Udah ada nyala kurva-kurva begini. Nah, baseline itu kira-kira memotong di atas noise ini, di atas background noise ini. Jadi ini kan kurva nggak jelas. Nah, yang kurva yang benar yang mana? Yang ini. Jadi kita harus setting baseline-nya. Oh, seginilah kita akan baca. Kira-kira gitu ya. Oke, ya. Sedikit teknis pada saat nanti ada reagen bahan habis pakai. Biasanya enzim yang dipakai itu hot start atau high fidelity. Hot start itu artinya dia akan mulai pada suhu panas. Jadi ketika kita bekerja dengan reagen PCR waktu bikin gitu, kadang-kadang suhunya naik turun, itu enzimnya nggak akan jalan, santai aja jadinya. Dia tidak akan aktif. Nanti kita akan aktif setelah ada suhu temperatur tertentu, baru klik, dia baru jalan. Jadi kita akan lebih aman kerjanya. Apalagi di Kupang daerahnya panas, waduh. Jadi itu nanti kita lihat ada trik-trik khusus. Jangan-jangan nanti enzimnya jalan nih gitu. Enggak. High fidelity itu artinya ketika dia memfotokopi, itu ya akurat. Jadi tidak akan bikin kesalahan. Kalau dia ATGC ya A menjadi A, T menjadi G, dia tidak akan A dirubah jadi T gitu ya. Itu high fidelity enzim. Oke. Kemudian primer probe ini kayak sekarang sudah disesuaikan dengan kit. Jadi pastikan aja mesinnya, kalau primernya dan probe, pastikan mesinnya memiliki warna yang sesuai dengan dibutuhkan probe. Jadi nanti lihat di kitnya, probe-nya perlu panjang gelombang berapa, FAM. Tapi biasanya mesinnya akan setting kita harus punya FAM. Kalau mesinnya nggak punya FAM, kemudian kita beli yang probe namanya FAM, ya itu nggak bisa jalan gitu ya. Kemudian consumable, jadi sesuaikan dengan spesifikasi alat. Jadi sangat jarang alatnya A, kemudian kita beli tube-nya yang merek lain gitu. Karena biasanya nanti hasilnya kurang bagus atau rendah dan sebagainya. Jadi sangat-sangat sesuaikan dengan spesifik alat. Jadi biasanya gitu kalau beli alat kadang-kadang consumable-nya mahal, ya memang gitu. Tapi hasilnya optimum. Daripada kalau tukar-tukar nanti kemudian hasilnya nggak bagus. Kemudian yang juga penting adalah jaga dari kontaminasi produk hasil PCR. Beberapa kali saya dapat telepon dari tim lab yang pernah kita training, responnya sama gitu. Pak, ini gimana ya? Semua hasilnya nyala, termasuk airnya negatif kontrol nyala semua gitu. Wah itu paling kusut ya. Kalau negatif kontrol airnya aja nyala, apalagi sampel gitu.
tapi sampelnya kadang-kadang negatif, Pak. Ya nggak masalah. Kalau airnya nyala, udah pasti seluruh reaksi adalah kita harus abaikan, harus ulang lagi dari awal. Biasanya dari mana nyalanya? Ya itu, kadang-kadang produk PCR sebelumnya kita tidak gonta-ganti, kita tidak disiplin mengganti sarung tangan, pipetornya pindah dari satu ruangan ke ruangan lain, kemudian kita pakai rak-rak yang sama dari ruangan atau pakai untuk kepentingan laboratorium lain. Kalau untuk diagnostik, saran saya adalah khususkan semua peralatan untuk laboratorium diagnostik. Kalau sudah hasilnya kontaminasi, pusing menyelesaikannya nanti. Akan pusing menyelesaikan dari mana ya. Biasanya kalau udah kontaminasi, udahlah kita buang, simpan dulu semua reagen yang dipakai, kemudian kita ganti baru. Pakai yang baru dulu, nanti kalau udah jalan baru. Oke, jadi ini slide terakhir adalah quality control dalam PCR. Yang pertama, karena kita bekerja dengan enzim, polymerase reaction itu enzim, jadi itu mudah rusak. Jadi kita harus sangat hati-hati dan kita harus memastikan bahwa bekerja di dalam expiration date ya, jadi pada masa belum kadaluarsa. Kalau udah kadaluarsa, kalau untuk diagnostik tidak bisa dipakai. Tapi kalau untuk penelitian mahasiswa boleh lah, masih pakai dikit ya. Tapi kalau untuk diagnostik pasien tidak bisa tentu. Nggak akan lolos uji quality control. Dan suhu penyimpanan, jadi kita memastikan suhu penyimpanan tadi Ageng udah bilang kulkasnya jangan yang defrost, jangan yang bisa mendadak berhenti sendiri kemudian jadi panas, kemudian supaya menghilangkan cairan bunga es. Enggak, kita harus pilih yang justru enggak begitu. Yang dia terlalu dingin aja 25, kalau minus 20 minus 20 terus. Kemudian kontrol yang digunakan biasanya digunakan adalah kontrol positif. Itu ada satu kontrol positif yaitu DNA buatan. Kalau misalnya SARS ya SARS, DNA SARS, SARS positif, SARS-CoV ya. Kemudian yang negatif air adalah air yang bebas produk PCR. Jadi tidak ada produk PCR sama sekali di sana kecuali primer dan probe. Atau istilahnya NTC, no template control. Kalau sampai ini, jadi kalau sampai airnya nyala, udah pasti seluruh testing diabaikan. Kalau positif kontrolnya tidak nyala, udah pasti primernya nggak jalan, jadi kita abaikan juga. Kemudian kontrol ekstraksi, jadi kadang kita masukkan juga, tergantung kitnya kadang-kadang memasukkan kontrol dari depan pada saat ekstraksi. Kita masukin DNA buatan, dan ini bukan DNA SARS, ini DNA buatan aja, supaya kita tahu bahwa pada saat PCR nanti ini harusnya nyala. Harusnya nyala juga. Kalau nyala ya berarti reaksinya, ekstraksinya benar. Kalau enggak. Tapi yang sekarang trennya adalah justru kita enggak masukin DNA buatan, tapi kita mendeteksi gen manusia yang ada di sel epitel. Jadi perlu diingat, misalnya namanya RNase P. Jadi ketika kita ekstraksi itu ada sel-sel epitel yang juga ada gennya di sana, dan kalau di PCR itu nyala. Nah ini sangat bagus kita pakai. Kadang-kadang kita tahu bahwa ini swabnya serius apa asal nempel aja gitu. Kalau swabnya asal nempel aja di hidung karena nggak tega ya, misalnya orangnya udah jerit-jerit gitu, asal nempel aja masuk kemudian langsung keluar, nah itu pasti RNase P-nya nanti CT value-nya akan sangat-sangat jelek ya, pasti sedikit sekali. Tapi kalau swabnya bagus itu CT value-nya sekitar 25, 26, kadang-kadang di bawah 30 lah, harus di bawah 30. Jadi dari sini aja kita bisa lihat, wah ini kayaknya yang swab nggak tega ini. Gitu ya. Tapi itu reaksi, dan itu reaksinya bagus sekali. Oke, saya rasa itu. Selanjutnya nanti akan menjelaskan bagaimana melakukan PCR untuk SARS-CoV ini lebih detail.